saya mulai kuliah hari ini. Silakan yang sudah join, dinyalakan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi minggu ini, ya. Pagi juga, Bu. Minggu lalu kalian sudah coba nulis bab 2 ya. Namun ada beberapa yang belum kerjakan, mungkin kelupaan atau gimana, nggak tahu. Tapi memang belum batas pengumpulannya. Jadi untuk hari ini saya ingin memperkuat materi yang sudah saya berikan minggu lalu. Mungkin beberapa teman-teman masih ngambang ya, masih bingung cara nulis bab 2 itu gimana yang benar. Nah, nanti saya review dulu terkait materi yang sudah saya unggah, kemudian saya tambahi dengan materi yang baru yang saya sudah unggah juga di Google Classroom. Itu ya. Oke, saya mulai dulu dengan materi yang pertama. Saya nge-review yang dari materi sebelumnya ya. Jadi penulisan landasan teori. Jadi nanti kalau kalian ketemu namanya landasan teori itu sama dengan kajian teori, juga sama nantinya dengan kajian teori, kajian pustaka. Ya, itu sama saja namanya, istilahnya. Cuma kalau untuk di Unitri sendiri, saya sudah share terkait tata tulis penulisannya itu disebut landasan teori. Jadi saya tulis landasan teori untuk yang di sini. Oke. Di awal landasan teori ini biasa juga disebut dengan kajian pustaka atau kajian teori. Ya, tadi sudah saya singgung. Dalam mengemukakan hasil landasan teori, penulis diharapkan menulis tentang keterkaitan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain jurnal terdahulu yang memiliki topik atau bahasan yang sama. Ini saya kutip dari PPKI UM di tahun 2017 di halaman 3. Jadi kalau kalian kutip seperti ini ya, nama penulisnya, pengarangnya siapa. Kebetulan kalau PPKI UM ini ditulis oleh tim penulis UM, jadi ada banyak. Jadi saya langsung singkat aja PPKI UM, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Malang. Tahun penulisannya ditulis, bukunya terbit di tahun 2017, dan titik 2 ini 3 ini sebagai halaman saya ngutip tulisan ini, ada di halaman 3, kayak gitu. Tapi kalau halaman tidak disertakan, silakan, tidak apa-apa. Pun juga kalau kalian ingin mensitasi sesuai dengan Mendeley, silakan. Dan saya juga sudah itu kan ya memberi link gimana sih cara menggunakan Mendeley dan gimana caranya kita mengaplikasikan ke dalam Word milik kita. Ya, kemarin sudah ya Mendeley sudah diaplikasikan belum teman-teman? Gimana Musa? Sudah? Belum, Bu. Loh. Soalnya waktu Kenapa? itu Kan sudah lama. Mendeley-nya Ibu waktu sudah diinstal minta masuk login kan masuk akun itu daftar begitu, tapi sudah coba daftar ikut langkah-langkahnya terus mau masuk kembali tidak jadi lah Ibu. Jadi belum coba install ulang lagi. Ya, kalau bisa segera ya, karena kalau kita dari awal tidak sitasi dengan Mendeley, nanti kita keteteran di akhir. Karena kita harus ngetes satu persatu lagi, gitu, tulisan kita. Jadi kalau sekarang untuk nulis secara normal seperti ini sudah tidak musim, jadi kita wajib menggunakan Mendeley itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya unggah dulu-dulu itu, yang kalian wajib lihat video dan seterusnya tahapannya. Nah, usahakan disamakan kayak itu gitu ya. Sempatkanlah waktunya ya untuk bisa mensinkronkan Wordku dengan Mendeley. Gitu ya. Oke, ini cara ngutipnya secara biasanya secara normal itu seperti ini, tapi lebih baik pakai Mendeley. Jadi nama penulis kemudian tahun, koma tahun. Kadang teman-teman yang asistensi ke saya itu setelah dia ngutip dia kasih titik, buka kurung, baru kutipannya, rujukannya, baru titik. Nah ini kayak gini namanya
double nantinya ya. Jadi harus dalam satu kalimat. Ya, ini tidak ada titiknya jadinya. Kayak gitu nanti caranya mengutip. Terus kemudian kalau kalian mengutip, usahakan apa yang kalian baca, terus kemudian kalian pahami, baru kalian tulis. Jadi bukan kalian menulis apa yang ada di buku atau copy paste dari jurnal. Tidak seperti itu ya. Jadi kalian baca, kalian pahamnya apa, nah itu kalian tulis. Itu tujuannya apa? Untuk menghindari plagiasi. Mengingat kalau nanti kalian buat jurnal kayak gitu ya, itu nantinya wajib dari penelitianmu kemudian kan dijurnalkan. Nah, nanti biar tidak sama, caranya kayak gitu dengan jurnal-jurnal yang terdahulu sebelumnya. Caranya kayak gitu. Jadi kalian harus baca, kemudian kalian harus tulis. Nah, balik lagi ke sini. Semua yang ada di kajian teori atau landasan teori itu berkaitan dengan variabel. Kayak gitu ya. Jadi usahakan nanti kalau kalian menulis di landasan teori, kajian pustaka atau kajian teori, itu masih terkait variabelmu dan usahakan itu keywordnya. Jadi kalau kalian misalkan, saya stop share ya. Kalau kalian nantinya mendownload sebuah jurnal itu biasanya ada tulisannya kayak gini. Nah, ini jurnal ya. Nah, misalkan kayak gini ya. Analisis struktur plat, lantai, dan seterusnya. Nanti kan ada kata kuncinya. Keywordnya di sini ada tentang plat beton konvensional dan plat bonded. Nah, ini keduanya, ini wajib ada nantinya di kajian teorimu. Kalau di jurnal hanya sepintas ya, nggak banyak tinjauan pustaka. Kayak gini tulisannya. Tapi nanti kalau di tinjauan pustakamu yang ada di skripsi itu biasanya lebih banyak cakupannya. Nggak diambil sedikit-sedikit gitu kok. Nah, itu. Jadi nanti apa yang kalian tulis di kajian pustaka itu biasanya jadi keywordmu nantinya. Kayak gitu. Keyword di bawahnya abstrak. Gitu. Jadi kalau misalkan ini keywordnya, powernya ada di beton konvensional dan bonded. Gitu. Jadi dia akan otomatis akan membahas tentang ini plat lantai konvensional. Bagaimana cara menghitungnya, analisis anggarannya bagaimana, kayak gitu. Itu yang akan dia bahas. All about beton konvensional dan all about beton bonded. Kayak gitu. Itu yang akan dibahas dia. Kemudian juga teknik pemasangannya kayak gitu. Jadi mulai dari anggaran, teknik pemasangan, kemudian pengertiannya, cara hitungannya. Itu semuanya akan ditulis. Itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, penulisan landasan teori itu hanya berdasar pembahasan terkait variabel yang diangkat. Nah, bagaimana caranya kita tahu variabel yang diangkat? Yaitu power dari judul kita yang bisa nantinya kita gunakan kata kunci. Itu yang terkait dengan variabel yang saya maksud. Gitu. Contoh, ini ada contoh judul. Misalkan kecelakaan, variabel powernya ada di kecelakaan lalu lintas, misalkan seperti itu. Analisis kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan sekian-sekian. Nah, powernya kan ada di kecelakaan lalu lintasnya. Nah, maka penulisan landasan teorinya bisa berupa jenis tabrakan, kerugian material, waktu kejadian, dan seterusnya. Nah, ini biasanya bisa dipakai untuk kata kunci atau keyword. Jadi keywordnya di kecelakaan lalu lintas ini nantinya ada jenis tabrakan, kerugian material, waktu kejadian. Kayak gitu. Pun ini juga digunakan untuk membuat landasan teori. Biar kamu nggak bingung nantinya, tidak melebar kemana-mana bahasanya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan tinjauan pustaka. Nah, menurut
Kestetter dan Heisler di tahun 84, tinjauan pustaka ini berfungsi untuk mempelajari sejarah permasalahan penelitian, sehingga dapat ditunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum pernah diteliti atau bila sudah diteliti teori yang ada itu belum mantap. Kadang seorang peneliti itu memang merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitiannya. Ada yang seperti itu. Sebab dalam penelitiannya dirasa kurang mantap ya. Jadi prinsip penelitian itu bukan harus benar sesuai teori, bukan. Yang penting prinsip penelitian itu dilaksanakan dengan apa adanya. Jadi nanti kalau kalian membuat penelitian, melaksanakan satu penelitian, tidak harus sama dengan teori. Yang penting apa yang kamu teliti itu ya apa adanya seperti itu. Nanti buat aja kesimpulannya. Kalau misalkan merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya melanjutkan, ya enggak apa-apa. Berarti memang ada miss di penelitianmu tidak sesuai dengan teori. Enggak apa-apa. Yang penting laksanakan saja penelitian. Yang penting intinya penelitian itu wajib jujur, gitu ya. Jangan dibuat-buat. Itu kunci utama seorang peneliti. Selanjutnya untuk membantu pemilihan cara penelitian, jadi dengan belajar dari pengalaman penelitian sebelumnya, membantu pemilihan ya. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan variabel-variabel yang digunakan, mengingat peneliti selanjutnya itu kan tidak boleh sama persis dengan peneliti sebelumnya, gitu ya. Jadi harus mix and match variabel. Jadi ini gunanya untuk membantu penelitianmu.